oleh satu orang, boleh sama Ridho. Baik, terima kasih Ridho telah memimpin pembacaan doa. Sebelum itu ada yang tidak masuk atau hadir semua? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua ya, kita selalu diberi kesehatan. Amin. Masuk kita ke pembelajaran. Nah, pada pembelajaran kali ini ada 3 tujuan, yang mana peserta didik mampu menjelaskan pengertian reversible dan irreversible serta membedakan ciri-ciri kesetimbangan dinamis dan kesetimbangan statis melalui studi literatur dan diskusi kelompok. Kedua, peserta didik mampu menuliskan rumus penetapan kesetimbangan atau KC berdasarkan konsentrasi zat dalam kesetimbangan untuk suatu reaksi kimia, dan peserta didik mampu menghitung harga KC dan menentukan komposisi zat dalam keadaan setimbang berdasarkan data yang diberikan. Nah, bisa kita simak dulu. Hai semua, apa kabar? Ngomong-ngomong, pernah nggak kamu melihat air dalam wadah terbuka? Pernah juga nggak memperhatikan air dalam wadah tertutup? Kayak kamu pas beli air mineral kemasan, tutupnya tertutup kan? Kira-kira kamu tahu nggak perbedaan itu? Sekarang kita akan membahas perbedaan kedua fenomena tadi. Pertama, kita perhatikan air pada wadah terbuka. Air selama penggunaan akan berkurang, bahkan bisa sampai habis. Mengapa demikian? Ternyata air pada wadah terbuka akan mengalami penguapan. Selanjutnya, kalau kita perhatikan air pada wadah tertutup, air juga mengalami penguapan loh, tetapi uapnya tertahan oleh tutup wadah, sehingga air dalam wadah tidak berkurang. Kok bisa ya? Karena uap air yang terperangkap selama kelamaan mencapai jenuh, lalu mengembun. Fenomena ini berkaitan dengan pembahasan kita, yaitu kesetimbangan kimia. Apa sih arti kesetimbangan? Kesetimbangan artinya sama. Kita perhatikan dulu yuk gambar berikut. Ada telur besar, kemudian digoreng hingga matang. Kira-kira telur yang sudah matang dapat berubah kembali tidak menjadi telur mentah? Pasti tidak ya. Fenomena ini merupakan contoh irreversible. Terus kelamaan nongkrong di kampung belanjaan, pas nyampe rumah esnya keburu meleleh. So, esnya disimpan dulu di freezer biar bisa kembali. Nah, fenomena ini merupakan contoh reaksi irreversible. Nah, bisa dilihat dari video tadi bahwa reaksi kesetimbangan itu ada reaksi tanda panas satu arah, yang mana ya tanda panas satu arah itu hanya terjadi satu arah doang, dan ada pula reversible atau dinamakan tanda panah bolak-balik. Nah, apa sih makna tanda panah satu arah atau panah bolak-balik itu? Atau kita bisa dilihatnya ada reaksi reversible dan reaksi irreversible. Kalau reaksi reversible itu yang mana reaksi dapat berlangsung dalam dua arah, yaitu reaktan menjadi produk dan bisa jadi produk berubah menjadi reaktan kembali. Contoh biasanya reaksi pembentukan amonia dari gas hidrogen, yang mana dituliskan sebagai Na2 gas ditambah 3H2 gas, reaksi bolak-balik menjadi 2NH3 gas. Nah, tanda panah dua arah ini yang mana menunjukkan bahwa reaksi dapat langsung bolak-balik. Terus yang kedua ada reaksi reversible atau reaksi satu arah, yang mana hanya berlangsung dari reaktan menjadi produk, tidak dapat kembali lagi menjadi produk atau menjadi reaktan. Nah, seperti reaksi pembakaran kertas, reaksi logam magnesium dengan asam klorida. Reaksi ini biasanya ditandai dengan tanda panah satu arah atau dalam persamaan kimianya ada tanda panah satu arah. Nah, ini ada tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan ini atau KC adalah nilai yang menunjukkan perbandingan konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan. Nah, terhadap konsentrasi pada sistem mencapai keadaan setimbang atau pada suhu tertentu. Nah, perlu diingat bahwa konsentrasi yang dimasukkan dalam rumus ini dalam konsentrasi pada saat setimbang, dan hanya zat yang berfasa gas atau larutan atau aqueous yang dicantumkan. Nah, sedangkan zat padat, solid dan cairan murni itu tidak disertakan. Nah, kita kembalikan dulu lembar kerjanya. Kita dibagi dua kelompok.
fase mengamati. Nah, ada wacana ya bisa dibaca. Setelah dibaca kita masuk ke fase menanya. Nah, berdasarkan wacana di atas, buatlah rumusan masalah yang tepat untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini. Boleh? Ridho? Dibuatkan 2 rumusan masalah dan dibuatkan ada. Boleh jawaban sementaranya atau hipotesisnya dari 2 rumusan masalah yang tadi. Hipotesisnya stimulus kimia ionis adalah keadaan ketika laju reaksi sama dengan laju reaksi balik, sehingga konsentrasi reaksi itu tetap meskipun reaksi masih berlangsung. Dan yang kedua, hipotesisnya itu jika konsentrasi pada satu zat dalam sistem keseimbangan berubah, maka keseimbangan akan bergeser untuk mengurangi pengaruh perubahan tersebut hingga tercapai keadaan keseimbangan. Oke, terima kasih. Lanjut kita ke fase mengamati, yang mana kita akan melakukan eksperimen terkait keseimbangan kimia. Ada yang mau membantu Bapak untuk melaksanakan praktik itu? Saya Pak. Oleh Ridho. Nah, di fase mengamati tersebut ada alat dan bahan apa aja yang kita perlukan. Ada gelas kimia 250 ml dan 100 ml, ada pipet tetes, dan ada beberapa larutan, yang mana larutan itu hanya 2 tapi ada perbedaan konsentrasi. Yang pertama ada KSCN 1 molar dan 0,001, dan ada FeCl 1 molar dan 0,001. Nah, boleh kita dilihat prosedurnya. Kita lakukan praktikum. Pertama, amati larutan FeCl 3H2O dan KSCN. Bisa dilihat ya, larutannya berbeda. Kalau KSCN itu tidak berwarna, kalau FeCl itu berwarna kuning. Selanjutnya masukkan larutan KSCN 0,01 molar dan FeCl 0,1 molar di 1 gelas kimia sama. Dilihat dulu ya, ini untuk gelas pertama, yang mana isinya itu larutan KSCN 0,01 molar dan FeCl 0,01 molar. Setelah itu larutan yang di gelas satu ini dibagi ke 2 gelas kimia dengan sama rata. Ini ada gelas 2 dan gelas 3. Selanjutnya itu pada gelas 2 itu ditambahkan 10 tetes FeCl 1 molar.
Selanjutnya pada gelas ketiga itu ditambahkan 10 tetes KSCL 1 molar. Nah, bisa kita lihat dan amati ya bahwa terjadi perubahan warna ketika diteteskan KFCN dan FCL. Lebih pekat yang mana? Kanan. Yang berarti kiri dari bapak. Kiri bapak. Berarti yang FCL ya. Nah, bisa kita amati gitu ya warna larutan yang tadi gitu ya. Ketika larutan FCL-nya aja gitu yang pertama warnanya kuning dan kalau KFCL warnanya tidak berwarna. Nah, ketika larutan KSCN dan FCL itu digabungkan itu warnanya kuning tapi tidak terlalu pekat. Tapi ketika penambahan KFCN warnanya kuning pekat, tetapi pas FCL lebih pekat, yang menandakan bahwa pada dua gelas kimia ini terdapat reaksi kesetimbangan atau reaksi bolak-balik. Terima kasih Rino atas bantuannya. Nah, kita bisa dilihat gitu ya, bisa dilihat bahwa di gelas kimia 2 dan 3 terjadi perubahan, dan pada persamaan reaksi juga bisa kita amati bahwa terdapat reaksi bolak-balik yang mana pada gelas kimia 2 itu FeCl tambah SCl reaksi reversibel jadi FeCl ditambah dan pada gelas yang ketiga itu sama FeCl ditambah KSCl reaksi bolak-balik bisa kita amati ya bahwa pada persamaan reaksinya juga terdapat reaksi bolak-balik kemana dari produk ke reaktan dan dari reaktan bisa menjadi produk. Bisa kita lihat dihubungkan dengan asas Chatelier yang mana menyatakan bahwa jika suatu sistem kesetimbangan diberi gangguan maka sistem akan bergeser untuk mengurangi atau melawan pengaruh gangguan tersebut. Nah, pada pengaruh konsentrasi ketika bereaksi ditambah maka kesetimbangan bergeser ke kanan, dan konsentrasi produk jika ditambah maka kesetimbangan bergeser ke kiri. Dan pada pengaruh suhu gitu ya, pada reaksi exotherm maka yang mana suhu naik maka reaksi itu bergeser ke kiri, dan jika suhunya turun maka bergeser ke kanan. Pada reaksi endotherm jika suhunya naik maka reaksi tersebut bergeser ke kanan, dan jika suhunya turun maka reaksi itu bergeser ke kiri. Juga pada pengaruh tekanan, jika tekanannya naik maka bergeser ke sisi jumlah mol yang lebih kecil, dan jika tekanannya turun maka bergeser ke sisi jumlah mol yang lebih besar. Bisa kita lihat di LKPD-nya bagian mengasosiasi. Nah, berdasarkan hasil praktikum yang tadi yang kita telah lakukan, kita coba jawab yang nomor 1 itu bagaimana perubahan warna setelah penambahan FeCl1. Mulai Desti. Betul ya, bahwa warna larutannya yang
asalnya kuningnya tidak pekat menjadi lebih pekat. Selanjutnya yang nomor 2, bagaimana perubahan warna setelah penambahan KSCN yang satu pekat. Boleh Nur Hayati. Pewarna larutannya itu menjadi warna merah yang lebih pekat. Sama ya, lebih pekat, namun lebih pekat di penambahan FeCl 1 molar, FeCl 3 1 molar. Selanjutnya nomor 3 yang mana mengapa warna larutan menjadi lebih pekat setelah penambahan FeCl 3. Oleh Aziz. Karena terjadi keseimbangan kimia di dalamnya yang dari reagen kekeluarga. Kemudian dari warna FeCl juga lebih pekat dan lebih jering berwarna dibandingkan KSCN. Oke, benar ya. Dimana tadi FCl itu lebih pekat ya, warnanya juga terlihat perbedaannya dibandingkan dengan KSCl. Selanjutnya yang nomor 4, mengapa warna larutan menjadi lebih pekat setelah penambahan KSCl. Boleh yang kita. Karena penambahan KSCN menyebabkan konsentrasi ion SCN minim, jadi keseimbangan bergeser ke arah kanan dan menghasilkan lebih banyak ion Fe SCN2+ yang berwarna merah. Ya, betul ya, bahwa ketika penambahan KSCN itu adanya ion FeCl. Selanjutnya pada yang kelima, berdasarkan hasil percobaan yang tadi kita saksikan, ke arah mana keseimbangan bergeser ketika konsentrasi Fe3+ ditambah. Boleh ya, Fajar? Ke arah keseimbangan bergeser ke arah kanan Pak, karena konsentrasi KSCN ditambahkan, jadi keseimbangan bergeser ke arah pembentukan produk. Nah, ya kita bisa sambungkan ya ke azas Letzetelier yang mana ketika konsentrasi FeCl ditambah maka keseimbangan ke arah kanan. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil percobaan ke arah mana keseimbangan bergeser ketika konsentrasi SCN ditambah. Boleh Ridho. Bergeser ke arah kanan, Pak. Oke ya. Betul ya, bahwa ketika konsentrasi SCN juga ditambah seperti yang tadi dijelaskan di asas Letzetelier, maka ketika konsentrasi produk ditambah maka keseimbangan bergeser ke arah kanan. Yang terakhir nomor 7 itu jelaskan hubungan hasil percobaan dengan asas Letzetelier. Boleh ada yang mau? Ya. Boleh aja. Kalau menurut asas Letzetelier kan jika suatu sistem seimbang terus kemudian ada gangguan berupa penambahan reaksi atau penambahan produk atau pengurangan reaksi dikurangi gitu, maka si keseimbangan itu akan bergeser mengurangi atau melawan pengaruh gangguan tersebut gitu. Nah, oleh karena itu pada saat penambahan Fe3+ atau SCN ini jadinya itu menyebabkan keseimbangan bergeser ke arah kanan sehingga terbentuknya lebih banyak SCN2 yang digandari dengan warna merahnya yang lebih pekat. Ya, ya bahwa hubungannya jika suatu sistem keseimbangan diberi gangguan maka sistem akan bergeser entah itu ke kanan atau ke kiri, bergantung pengaruh konsentrasinya atau pengaruh suhunya dan atau pengaruh tekanannya itu sendiri. Nah, kesimpulannya bahwa reaksi reversibel itu adalah reaksi yang dapat berlangsung ke arah produk maupun ke reaksi, sedangkan reaksi reversibel itu hanya berlangsung satu arah. Dan harga tetapkan keseimbangan KC itu dapat dihitung menggunakan konsentrasi zat yang berada dalam keseimbangan. Nilai KC dapat digunakan untuk mengetahui kecenderungan reaksi dan menentukan fungsi zat pada keadaan seimbang. Nah, rumus tetapan KC ini dapat dituliskan sebagai perbandingan hasil kali konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaksi. Cukup mungkin ya pembelajaran untuk kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak juga itu